Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mas semuanya yang saya banggakan ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun ini melalui video pembelajaran, saya harapkan ini tidak mengurangi rasa dan nikmat kita untuk bisa selalu bersama-sama. Insya Allah kedepannya kita bisa bertemu secara langsung dan khusus hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Karena apa? Karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional sehingga banyak acara yang ada di kampus, sehingga kita akan belajar melalui video pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak semuanya, sehingga apa? Sehingga kita bisa bertemu dan juga memiliki dosa 00 ya, dan nantinya kita harapannya bisa bertemu dengan Lebaran dan eh, puasa-puasa Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Langsung saja akan saya izinkan saya untuk bisa share screen materi kita. Materi kali ini adalah materi lanjutan dari makro manajemen. Ya. Tampak di layar dari rekan-rekan semuanya bahwa kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Tentu diawali dari proses siklus bisnis ya. Jadi bagaimana proses siklus bisnis ini? Yang namanya siklus berarti apa? Yaitu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Artinya apa? Bersifat fluktuatif ya. Adapun fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment disebut sebagai siklus bisnis ya. Dalam hal ini suatu bisnis pasti akan dimulai dari adanya permulaan ya. Tentu teman-teman sebagai seorang manajer ya nantinya tentu akan memulai suatu bisnis adalah dari kecil sebelum nantinya besar. Nah, dalam hal sudah besar berarti tugas dari teman-teman semuanya adalah mempertahankan agar kebesaran dari usaha teman-teman itu bisa berjalan tidak hanya di jangka pendek tetapi juga nantinya di jangka panjang. Tetapi dalam konteks makroekonomi ya kita sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya tentang berbagai macam teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana perekonomian itu bergerak dalam jangka panjang. Sekarang kita akan mencoba memahaminya bagaimana perekonomian itu bergerak dalam jangka pendek. Ya. Artinya apa? Bahwa siklus bisnis itu memiliki berbagai macam pengaruh yang menyebabkan siklus itu terjadi. Ada faktor harga, ya kan? Bagaimana saat proses suatu bisnis itu dimulai dari harga bahan bakunya, harga tenaga kerjanya, ya. Bagaimana saat adanya kenaikan berarti akan menyebabkan suatu goncangan dari proses bisnis dalam jangka pendek. Dan itu tentu harus diantisipasi oleh para pelaku usaha. Dalam kaitannya levelnya tingkat negara ya kita mengenal dengan adanya GDP atau biasa teman-teman kenal dengan gross domestic bruto ya atau di mana gross domestic product ya di mana eh, yang namanya GDP itu memiliki karakter yang berbeda dibandingkan GNP. Ya, di mana GDP ini memiliki suatu eh, pengertian yang berbeda dengan GNP. GDP dilihat dari bagaimana pendapatan nasional itu ya dihitung dari penghasilan seluruh masyarakat ataupun yang berkecimpung di dunia industri perekonomian, baik itu orang dalam negeri maupun orang luar negeri. Contohnya apa? Bagaimana orang Amerika berinvestasi ke Indonesia dan memiliki usaha di Indonesia yang menghasilkan. Berarti apa? Penghasilan dari orang Amerika itu bisa dihitung sebagai penghasilan perekonomian GDP oleh Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah usaha orang Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis dan usaha lainnya yang memiliki penghasilan itu juga bisa dihitung sebagai GDP. Nah, dalam hal ini GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Artinya banyak sekali ekonom-ekonom yang melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dilihat dari GDP-nya juga ya. Walaupun bukan semata-mata GDP sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini contoh lain adalah di Amerika ada yang namanya Biro Penelitian Ekonomi Nasional ataupun National Bureau of Economic Research ya, di mana NBER ini adalah penentu resmi
di Amerika tentang apakah perekonomian ini mengalami resesi atau tidak. Tentu teman-teman sudah tahu tentang apa itu resesi, apa itu depresi, ya, apa itu penurunan pertumbuhan ekonomi. Resesi ini adalah definisinya adalah suatu periode di mana ada dua penurunan berturut-turut pada GDP realnya. Artinya apa? Bahwa resesi ini merupakan ahwal di mana adanya nantinya jika ini berlarut-larut sampai dalam jangka panjang berarti akan terjadi depresi. Resesi berarti contoh misalnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar 5%, lalu di 2021 sebesar 4%, ya, 2022 sebesar 3% misalnya. Contohnya, waalaikumsalam ya. Contohnya berarti tadi yang saya sampaikan berarti apa? Negara sedang mengalami resesi. Bagaimana jika ini berlanjut sampai di tahun 2024 selalu mengalami penurunan dari sisi GDP realnya dari tahun ke tahun ya. Tentu inilah yang disebut sebagai eh, depresi. Apakah pernah terjadi di dunia ini? Tentu banyak sekali contohnya. Kalau resesi, hampir semua negara pasti akan pernah mengalami adanya resesi, termasuk Indonesia. Ya. Tetapi bagaimana kalau depresi? Ya, ini banyak negara ini, beberapa negara ini memiliki kasus yang serupa. Ya. Ya. Ya, lalu berikutnya bagaimana resesi ini pernah terjadi di negara-negara termasuk Indonesia adalah bagaimana saat adanya COVID-19. Kita dilanda resesi yang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Lalu berikutnya adalah depresi. Apakah pernah negara Indonesia mengalami depresi? Tentu pernah, ya kan? Bahkan tidak hanya Indonesia, negara Amerika Serikat pun sudah pernah mengalami depresi yang dikenal dengan the Great Depression, ya. Tentu teman-teman bisa search apa itu the Great Depression. Intinya adalah bagaimana the Great Depression itu adalah adanya suatu bagaimana saham ya dijual besar-besaran, ya kan? Saya misalnya punya saham karena saya takut nantinya akan adanya suatu gonjang-ganjing, saya jual seluruh saham saya, di mana hal itu menyebabkan shock yang sangat besar di dalam perekonomian Amerika Serikat, di mana dikenal dengan Black Tuesday, ya, kejadian seperti itu. Dan untuk kejadian-kejadian lain, apakah pernah, Pak, ya? Kita pernah mengalami ya tentang depresi. Kita ada di masa reformasi tahun 97-98, ya, di mana bagaimana secara inflasi kita mencapai 500% pada saat itu suatu hal yang menunjukkan depresi yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, apakah pernah, Pak, terjadi depresi di negara Amerika selain tadi yang The Great Depression? Tentu pernah. Ya, bagaimana di tahun 2008 ya, tentu teman-teman bisa search lagi juga bagaimana kejadian Amerika gagal bayar dari sisi kredit macet perbankan perumahan. Kenapa? Karena Amerika terlalu mudah untuk bisa memberikan kredit perumahan kepada masyarakatnya yang mana tidak sesuai dengan kemampuan dari bayar masyarakatnya tersebut. Sehingga apa? Sehingga di tahun 2008 terjadi krisis ya, yang mana karena banyaknya gagal bayar menyebabkan banyak bank itu kolaps dan bangkrut, sehingga disitulah terjadi resesi dan depresi. Ya. Oke, berikutnya adalah dalam hal ini adalah adanya hukum Okun, di mana hukum Okun ini atau Okun's Law adalah bagaimana memiliki hubungan yang negatif antara pengangguran dan GDP. Artinya memiliki hubungan yang negatif artinya adalah hubungan yang bertolak belakang. Saat GDP-nya tinggi berarti penganggurannya rendah, ya kan, ataupun sebaliknya saat GDP-nya rendah berarti penganggurannya baru tinggi. Hal inilah yang dikenal dengan hukum Okun ataupun Okun's Law yang dikemukakan oleh Arthur Okun, seorang ekonom yang pertama kali mempelajarinya, ya. Bagaimana hukum Okun ini melihat dari perubahan persentase GDP real yang memiliki rumus yaitu 3,5% min 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Artinya apa? Bagaimana kita melihat tingkat perubahan tingkat penganggurannya dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya bagaimana saat pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi tingkat penganggurannya naik dari 5 ke 8%. Jadi misalnya 5 itu adalah tahun 2022, 8 adalah tahun 2023. Maka bagaimana untuk melihat persentase perubahan
GDP realnya ya dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menghitungnya 3,5% min 2 kali 8% min 5% artinya adalah 3% dikalikan 2 dulu berarti 3 kali 2 adalah 6 dan 3,5 min 6 adalah min 2,5%. Sehingga apa? Dalam kasus ini GDP real turun 2,5% yang mana mengindikasikan bahwa perekonomian saat ini sedang mengalami resesi. Saya kira ini adalah ilustrasi yang sederhana, nantinya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Berikutnya adalah indikator ekonomi utama. Apa saja sih indikator ekonomi yang bisa menjadikan ekonomi suatu negara itu baik atau buruk ya, maju atau tidak. Nah, di mana di situ dikenal dengan indikator utama ataupun leading indikator ya. Kita sebagai seorang ekonom merupakan peramal juga ya, tidak hanya Mbah Mijan yang bisa meramal, tapi kita juga sebagai seorang ekonom bisa sebagai peramal. Peramal apa, Pak? Peramal ekonomi di masa mendatang. Bagaimana caranya adalah melihat indikator-indikator ini, di mana salah satunya adalah GDP yang saya sebutkan tadi. Kita bisa melihatnya melalui beberapa analisis, salah satunya adalah analisis tren. Kita bisa melihat tren-trennya 10 tahun terakhir, kira-kira trennya seperti apa, apakah naik atau turun. Turunnya misalnya 0,5%, berarti kita bisa memprediksi dalam 5 tahun ke depan perekonomian jika tidak ada kondisi yang major seperti hanya COVID atau bencana alam, ya tentu perekonomian akan tumbuh sesuai dengan ramalan kita. Di mana tiap bulan di Amerika ya ada dikenal sebagai conference board ya di mana ini merupakan kelompok riset ekonomi swasta yang mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama ya. Apa saja 10 indikator ekonomi utama? Yang pertama adalah hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri ya. Artinya apa? Bahwa semakin lama bagaimana pekerja itu bekerja berarti akan semakin menghasilkan output yang besar. Bagaimana saat output yang besar itu dihasilkan? Ya, ibaratnya saya kerja 10 jam sama 20 jam tentu akan banyak pekerjaan yang bisa saya selesaikan di 20 jam. Sehingga apa akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Lalu berikutnya adalah klaim mingguan awal rata-rata asuransi pengangguran. Semakin ini kecil, semakin asuransi pengangguran ini kecil, berarti semakin pula indikator ekonomi itu berhasil ya. Dan 10 indikator lainnya termasuk di dalamnya adalah jumlah uang yang beredar atau M2 disesuaikan untuk inflasi ya. Jadi memang inflasi ada kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, bahwa semakin banyak jumlah uang yang beredar berarti memperbesar peluang inflasi itu tinggi ya, termasuk di Indonesia. Sehingga banyak sekali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatur jumlah uang yang beredar. Salah satunya adalah bagaimana mengaturnya melalui menaik turunkan tingkat suku bunga ya. Tujuannya apa? Agar saya tidak terlalu membawa uang banyak tetapi lebih suka untuk bisa menabungkan uang saya di bank. Tujuannya adalah untuk menekan inflasi agar inflasi itu tidak tinggi ya. Dan juga hal-hal lainnya ya ada 10, silahkan teman-teman nanti bisa baca ya. Lalu berikutnya adalah horizon waktu pada makroekonomi. Teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang tetapi pada jangka tidak berlaku pada jangka panjang tapi tidak berlaku pada jangka pendek ya. Bagaimana? Kenapa ya? Kita ambil contoh bahwa di dalam jangka panjang ya, sekali lagi bahwa dalam jangka panjang ya, teori horizon waktu ini berlaku ya. Di jangka pendek itu tidak berlaku, tetapi di jangka panjang ini berlaku. Contohnya apa? Bagaimana uang 10.000 pada saat ini dibandingkan dengan uang 10.000 di masa lalu ya, misalnya di 10.000 di tahun 90 atau 80-an. Kita bisa mendapatkan uang 10.000 itu membelanjakannya lalu membelikannya dengan banyak sekali kebutuhannya. Uang 10.000 di tahun 80 90 bisa mentraktir teman-teman satu kelas ya kan. Tapi kalau sekarang ya 10.000 kita sendiri pun akan mepet. Nah, ini suatu bentuk bagaimana horizon waktu dari sisi makroekonomi karena uang di situ adalah bagian dari makroekonomi. Nah, dalam hal ini adalah pada jangka panjang harga ini adalah fleksibel dan bereaksi pada perubahan penawaran ataupun permintaan. Ya. Artinya bahwa kita tidak bisa mengelak tentang bagaimana uang itu berjalan dari waktu ke waktu. 50.000 sekarang kita bisa cukup bisa membeli berbagai macam kebutuhan. Apakah 50.000 nantinya di 20 tahun
akan sama dengan 50.000 sekarang, tentu itu suatu hal yang pasti berbeda. Ya, artinya bahwa sudah dipastikan 50.000 mendatang ya suatu hal yang kita tidak bisa membeli apa-apa mungkin ya, hanya digunakan untuk membeli permen 10 mungkin ya di 20 sampai 30 tahun ke depan. Nah, di situ berarti apa? Pada jangka panjang ya harga ini adalah fleksibel ya, mengikuti dengan berbagai macam aspek, ada inflasi ya, ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi dalam jangka pendek harga ini kaku ya, pada tingkat tertentu. Kenapa kok kaku ya? Kita ambil contoh bahwa contoh harga telur ya. Pada saat ini harga telur 10.000. Besoknya satu minggu ke depan harga telur 20.000, sedangkan saya sebagai penjualnya, penjual makanan misalnya ya kan, apakah saya langsung menaikkan harga makanan saya? Tentu tidak ya. Karena apa? Karena saya tahu nantinya telur itu akan kembali ke harga normalnya ya. Contoh lain, cabai misalnya. Cabai saat ini bisa di harga 20-30 ribu per kilonya. Tapi ada juga saatnya cabai itu berharga 100 ribu per kilo. Apakah saat harganya 100 ribu per kilo, harga barang saya akan saya naikkan seketika sesuai dengan kenaikan harga cabai? Tentu tidak. Nah, disitulah berarti di dalam jangka pendek harga itu bersifat kaku, tidak cepat mengubah kondisi yang awalnya menjadi saat ini ya kan. Karena apa? Karena horizon waktu pada makroekonomi ya. Mbak Mas, menurut saya mungkin itu dulu untuk gambaran di mata kuliah ini ya. Kita tentu akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Saya harapkan di minggu depan akan ada materi secara offline sehingga teman-teman lebih memahami tentang konsep-konsep makroekonomi. Ya, saya akhiri mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.